Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan tugas akuntansi keuangan menengah 2 dari chapter 5 ekuitas dan chapter 16 sekuritas dilutif dan laba atas saham oleh kelompok 5 yang beranggotakan Bakish Aisyah, Dofan Ridra, Safa Amanda, dan Syahira Nailah. Hari ini kami akan membahas chapter 15 yaitu ekuitas. Di sini ada tujuan pembelajaran 1, menjelaskan bentuk perusahaan dan pengeluaran saham. Ekuitas ada corporate capital, reacquisition of shares, dividend policy, presentasi, and analysis. Selanjutnya ada corporate capital atau modal perusahaan. Yang pertama, corporate form atau formulir perusahaan. Karakteristik khusus dari bentuk perusahaan yang mempengaruhi akuntansi meliputi pengaruh hukum perusahaan, penggunaan sistem bagi hasil, pengembangan berbagai kepentingan kepemilikan, pengaruh hukum perusahaan, dan setiap orang yang ingin mendirikan korporasi umumnya harus menyerahkan anggaran dasar kepada lembaga pemerintah yang sesuai untuk negara, di mana penggabungan diinginkan setelah memenuhi persyaratan. Lembaga pemerintah mengeluarkan piagam perusahaan, dengan demikian mengakui perusahaan sebagai badan hukum. Selanjutnya ada sistem bagian ekuitas. Dalam suatu korporasi umumnya terdiri dari sejumlah besar unit atau saham. Setiap saham sama persis dengan setiap saham lainnya. Jumlah saham yang dimiliki menentukan masing-masing kepentingan pemilik. Setiap saham memiliki hak dan keistimewaan tertentu. Dengan tidak adanya ketentuan yang membatasi setiap saham, membawa hak-hak sebagai berikut. Yang pertama ada untuk berbagi secara proporsional dalam keuntungan dan kerugian. Yang kedua ada untuk berbagi secara proporsional dalam manajemen atau hak untuk memilih. Yang ketiga ada untuk berbagi secara proporsional dalam kekayaan perusahaan pada saat likuidasi. Yang keempat ada untuk berbagi secara proporsional dalam setiap penerbitan baru saham dari kelas yang sama, disebut hak preemptif baik. Selanjutnya ada ragam kepentingan kepemilikan. Di setiap perusahaan, satu kelas saham harus mewakili kepentingan kepemilikan dasar. Kelas saham disebut saham biasa. Saham biasa merupakan sisa kepentingan perusahaan yang menanggung risiko akhir kerugian dan menerima manfaat dari keberhasilan. Mereka tidak dijamin dividen atau aset pada saat pembubaran, tetapi pemegang saham biasanya mengendalikan manajemen perusahaan korporasi dan cenderung untuk paling banyak jika perusahaan berhasil. Pemegang saham dapat mengorbankan hak-hak tertentu dalam kembali untuk hak atau hak istimewa lainnya. Jadi, kelas saham khusus biasanya disebut preferensi saham. Jenis preferensi yang umum adalah memberi pemegang saham preferensi klaim sebelumnya atas pendapatan. Selanjutnya ada komponen ekuitas. Ekuitas adalah sisa bunga dalam aset perusahaan setelah dikurangi semua kewajiban. Ekuitas sering subklasifikasikan pada laporan keuangan ke dalam kategori berikut. Yang pertama ada akumulasi penghasilan. Yang pertama ada bagi modal, yang kedua ada bagikan premi, yang ketiga ada laba ditahan, yang keempat ada akumulasi penghasilan komprehensif lain, yang kelima ada saham treasury, yang keenam ada kepentingan non-pengendali. Klasifikasi tersebut membantu penggunaan laporan keuangan untuk lebih memahami pembatasan hukum atau lainnya berkaitan dengan kemampuan perusahaan untuk membayar dividen atau dengan cara lain menggunakan ekuitasnya untuk tujuan tertentu.
Selanjutnya ada penerbitan saham. Dalam menerbitkan saham, perusahaan mengikuti prosedur ini. Pertama, instansi berlaku harus mengesahkan saham. Umumnya dalam sertifikat pendirian atau piagam perusahaan menawarkan saham untuk dijual. Mengadakan kontrak untuk menjual saham tersebut. Kemudian setelah menerima jumlah untuk saham, perusahaan menerbitkan saham. Masalah akuntansi yang terlibat dalam penerbitan saham adalah sebagai berikut. Yang pertama ada akuntansi untuk saham dengan nilai nominal. Yang kedua ada akuntansi untuk saham tanpa nilai nominal. Yang ketiga ada akuntansi untuk saham yang diterbitkan dalam kombinasi dengan efek lainnya atau penjualan lump sum. Yang keempat ada akuntansi untuk saham yang diterbitkan dalam transaksi non tunai. Dan yang kelima ada akuntansi biaya penerbitan saham. Selanjutnya ada saham nilai par. Nilai nominal suatu saham tidak memiliki hubungan dengan nilai wajarnya. Saat ini, nilai nominal yang terkait dengan sebagian besar penerbitan saham biasa sangat rendah. Untuk menunjukkan informasi yang diperlukan untuk penerbitan saham nominal, perusahaan memelihara akun untuk masing-masing kelas saham sebagai berikut. Ada saham preferensi atau saham biasa. Kedua akun saham ini mencerminkan par nilai saham yang dikeluarkan perusahaan. Perusahaan mengkredit akun ketika awalnya menerbitkan saham. Itu tidak membuat entry tambahan di akun ini kecuali jika itu mengeluarkan tambahan saham atau pensiun mereka. Selanjutnya ada bagian premium. Akun share premium menunjukkan kelebihan atas nilai nominal yang dibayarkan oleh pemegang saham sebagai imbalan atas saham yang dikeluarkan untuk mereka. Setelah dibayar, kelebihan over par menjadi bagian dari premi saham korporasi. Pemegang saham individu tidak memiliki klaim yang lebih besar atas kelebihan yang dibayarkan daripada semua pemegang lain dari kelas saham yang sama. Selanjutnya ada saham tanpa nilai. Alasan untuk penerbitan saham tanpa nilai nominal ada dua. Yang pertama, penerbitan saham no par menghindari kontingensi kewajiban yang mungkin terjadi jika perusahaan menerbitkan saham dengan nominal yang harga diskon. Yang kedua, ada beberapa kebingungan tentang hubungan atau lebih tepatnya tidak adanya hubungan antara nilai par dan nilai wajar. Kerugian utama dari saham tanpa nilai nominal adalah bahwa beberapa negara memungut pajak yang tinggi untuk masalah ini. Saham tanpa nominal yang sebenarnya harus dibawa dalam akun dengan harga penerbitan tanpa saham, apapun premi dilaporkan. Tetapi beberapa negara mengharuskan saham tanpa nilai nominal memiliki nilai yang dinyatakan. Nilai yang dinyatakan adalah nilai minimum di mana suatu perusahaan tidak dapat mengeluarkan saham. Saham dengan nilai yang dinyatakan tersebut pada dasarnya menjadi saham dengan nominal yang sangat rendah. Oleh karena itu, seperti saham terbuka untuk semua kritik dan pelanggaran yang pertama kali mendorong pengembangan saham yang tidak setara. Jika saham tanpa nominal memiliki nilai yang dinyatakan sebesar 5 euro per saham, tetapi dijual seharga 11 euro, semua jumlah yang melebihi 5 euro dicatat sebagai premi saham. Sebagian tersedia untuk dividen. Dengan demikian, saham tanpa nilai nominal dengan nilai yang dinyatakan rendah mengizinkan perusahaan baru untuk memulai operasinya dengan nilai saham yang dapat melebihi modal yang ditetapkan. Misalnya, jika sebuah perusahaan mengeluarkan 1.000 saham dengan nilai yang dinyatakan 5 euro pada 15 euro per saham untuk uang tunai, itu membuat entry sebagai berikut, yaitu cash 15.000, share capital ordinary 5.000, dan share premium ordinary 10.000. Selanjutnya ada saham yang diterbitkan dengan efek lainnya atau penjualan lump sum. Perusahaan menjual kelas saham secara terpisah satu sama lain. Alasan untuk melakukannya adalah untuk melacak hasil relatif untuk setiap kelas serta relatif untuk setiap lot. Kadang-kadang sebuah perusahaan menerbitkan 2 atau lebih kelas sekuritas untuk pembayaran tunggal atau lump sum. Dalam akuisisi yang lain perusahaan, masalah akuntansi dalam penjualan lump sum seperti itu adalah bagaimana mengalokasikan hasil di antara beberapa kelas sekuritas.
Perusahaan menggunakan salah satu dari dua metode alokasi. Yang pertama ada metode proporsional dan yang kedua ada metode inkremental. Untuk metode proporsional adalah jika nilai wajar atau dasar kuat lainnya untuk menentukan nilai relatif tersedia untuk setiap kelas sekuritas. Perusahaan mengalokasikan lump sum yang diterima di antara kelas sekuritas pada dasar proporsional. Sedangkan untuk metode inkremental, dalam kasus ini, di mana perusahaan tidak dapat menentukan nilai wajar semua kelas sekuritas, perusahaan dapat menggunakan metode inkremental. Menggunakan nilai wajar sekuritas sebagai dasar untuk kelas-kelas yang tahu dan mengalokasikan sisa lump sum ke kelas yang tidak tahu adilnya nilai. Selanjutnya ada saham yang diterbitkan dalam transaksi non-tunai. Akuntansi untuk penerbitan saham untuk properti atau jasa melibatkan masalah penilaian. Itu aturan umum adalah bahwa perusahaan harus mencatat saham yang dikeluarkan untuk jasa atau properti lainnya daripada uang tunai pada nilai wajar barang atau jasa yang diterima, kecuali nilai wajar tersebut tidak dapat diukur dengan andal. Jika nilai wajar barang atau jasa tidak dapat diukur secara andal, menggunakan nilai wajar saham yang diterbitkan. Saham yang diterbitkan dalam non-tunai itu ada saham utama. Seperti disebut sebelumnya, saham preferen adalah kelas khusus saham yang memiliki preferensi atau fitur yang tidak dimiliki oleh saham biasa. Fitur berikut adalah yang paling sering dikaitkan dengan masalah saham preferensi, yaitu yang pertama ada preferensi untuk dividen, yang kedua ada preferensi untuk aset dalam hal likuidasi, yang ketiga dapat dikonversi menjadi saham biasa, yang keempat dapat dipanggil sesuai pilihan korporasi, yang kelima ada non-voting. Selanjutnya ada fitur saham preferensi. Saham preferensi kumulatif, yaitu mensyaratkan bahwa jika sebuah perusahaan gagal membayar dividen pada tahun apapun, itu harus menebusnya di tahun berikutnya sebelum membayar dividen kepada pemegang saham biasa. Fitur yang kedua ada saham preferensi partisipasi. Berpartisipasi berbagi secara rata dengan pemegang saham biasa dalam setiap distribusi keuntungan di luar tingkat yang ditentukan. Artinya 5% saham preferen jika sepenuhnya berpartisipasi tidak hanya akan menerima pengembalian 5%, tetapi juga dividen dengan tarif yang sama dengan nilai yang dibayarkan kepada pemegang saham biasa jika membayar jumlah yang melebihi 5% dari nilai nominal atau nilai yang dinyatakan kepada pemegang saham biasa. Yang ketiga ada saham preferensi dikonversi, memberikan pemegang saham preferen pilihan untuk menukar preferensi saham untuk saham biasa dengan rasio yang telah ditentukan. Yang keempat ada saham preferensi yang dapat dipanggil, kemungkinan perusahaan dengan opsinya untuk memanggil atau menebus yang beredar saham preferen pada tanggal tertentu di masa depan dan pada harga yang ditentukan. Perusahaan biasanya menetapkan harga call atau redemption sedikit di atas harga penerbitan awal. Yang kelima ada saham preferensi yang dapat ditebus. Penerbitan saham preferen memiliki fitur yang membuat surat berharga tersebut semakin banyak seperti utang atau kewajiban hukum untuk membayar daripada instrumen ekuitas. Misalnya preferensi yang dapat ditukarkan saham memiliki masa penebusan wajib atau fitur penebusan yang tidak dapat dikendalikan oleh penerbit. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Selanjutnya ada perolehan kembali saham. Tujuan pembelajaran 2 menjelaskan akuntansi dan pelaporan untuk saham treasury. Next. Yang pertama ada perusahaan membeli saham beredar mereka karena beberapa alasan. Alasan yang pertama, menyediakan distribusi kelebihan kas yang efisien, pajak kepada pemegang saham, tarif pajak atas penjualan saham kepada perusahaan oleh pemegang saham seringkali jauh lebih rendah daripada tarif pajak biasa untuk
banyak investor. Yang kedua, untuk meningkatkan laba per saham dan pengembalian ekuitas. Mengurangi kedua saham yang beredar dan ekuitas sering meningkatkan rasio kinerja tertentu. Yang ketiga, untuk menyediakan saham untuk kontrak kompensasi karyawan atau untuk memenuhi potensi merger kebutuhan. Dan yang keempat, untuk menggagalkan upaya pengambil alihan atau mengurangi jumlah pemegang saham dengan mengurangi jumlah saham yang dimiliki oleh publik, pemilik, dan manajemen yang melarang orang luar dari memperoleh kendali atau pengaruh yang signifikan. Dan yang terakhir, untuk membuat pasar di saham seperti yang dicatat oleh seorang eksekutif perusahaan. Perusahaan kami sedang mencoba untuk membangun lantai untuk sahamnya. Membeli saham di pasar menciptakan permintaan. Ini mungkin menstabilkan harga saham atau bahkan meningkatkannya. Next. Selanjutnya, pembelian saham treasury. Perusahaan menggunakan dua metode umum untuk menangani saham treasury dalam akun, metode biaya dan metode nilai par. Kedua metode ini secara umum dapat diterima. Penjelasannya pada dua metode biaya menghasilkan pendebitan akun saham perbendaharaan untuk biaya perolehan kembali dan melaporkan akun ini sebagai pengurang ekuitas pada laporan posisi keuangan. Yang kedua ada metode nilai par, mencatat semua transaksi dalam saham treasury pada nilai nominalnya dan melaporkan saham yang diperoleh kembali sebagai pengurang modal saham saja. Next. Selanjutnya ada contoh ilustrasinya. Sebagai ilustrasi, asumsikan bahwa Pacific Company menerbitkan 100.000 lembar saham biasa dengan nilai nominal $1 dengan harga $10 per lembar. Selain itu, ia memiliki laba ditahan sebesar $300.000. Ilustrasi menunjukkan bagian ekuitas pada tanggal 31 Desember 2021 sebelum pembelian saham treasury. Ekuitas di share capital ordinary $1 per 100.000 share issue and outstanding-nya $100.000, share premium ordinary-nya $900.000, retained earning-nya $300.000. Total equity-nya $1.300.000. Next. Selanjutnya ada penjualan saham treasury. Perusahaan biasanya menerbitkan kembali atau pensiun saham treasury. Saat menjual saham treasury, akuntansi untuk penjualan tergantung pada harga. Jika harga jual saham treasury sama dengan biayanya, perusahaan mencatat penjualan saham dengan mendebit kas dan mengkredit saham treasury. Dalam kasus di mana harga jual saham treasury tidak sama dengan biaya perolehan, maka akuntansi untuk saham treasury yang dijual di atas harga perolehan berbeda dari akuntansi untuk saham treasury yang dijual di bawah harga perolehan. Namun, penjualan treasury saham baik di atas atau di bawah biaya meningkatkan total aset dan ekuitas. Yang pertama ada penjualan saham treasury di atas biaya. Ketika harga jual saham treasury melebihi biayanya, perusahaan mengkredit selisihnya ke saham premi perbendaharaan. Sebagai contoh ilustrasinya, asumsikan bahwa Pacific memperoleh 10.000 saham treasury dengan harga $11 per bagikan. Sekarang menjual 1.000 saham dengan harga $15 per saham pada 10 Maret. Pacific mencatat entry sebagai berikut. Cash-nya $15.000 didapat dari 1.000 dikali $15. Treasury shares-nya 11.000 didapat dari 1.000 dikali $11. Share premium treasury-nya 4.000. Next. Selanjutnya ada contoh penjualan saham treasury di bawah biaya. Ketika sebuah perusahaan menjual saham treasury di bawah biaya,
Biasanya kelebihan biaya tersebut didebet harga jual ke share premium treasury. Jadi, jika Pacific menjual 1.000 saham treasury tambahan pada 21 Maret pada $8 per saham mencatat penjualan sebagai berikut. Cashnya 8.000 didapat dari 1.000 dikali $8. Share premium treasury-nya 3.000. Treasury share-nya 11.000 didapat dari 1.000 dikali $11. Selanjutnya ada pensiun saham treasury. Dewan direksi dapat menyetujui penarikan saham treasury. Keputusan ini menghasilkan pembatalan saham yang diperoleh kembali dan pengurangan jumlah saham yang diterbitkan. Bendahara pensiunan saham berstatus sebagai saham resmi dan belum diterbitkan. Efek akuntansi mirip dengan penjualan saham treasury kecuali bahwa perusahaan mendebet rekening ekuitas yang berlaku terkait dengan pensiun saham bukan uang tunai. Misalnya, jika sebuah perusahaan awalnya menjual saham pada nilai pari, ia mendebit modal saham biasa untuk nilai nominal per saham. Jika awalnya menjual saham $3 di atas par nilai, ia juga mendebit premi saham biasa sebesar $3 per saham saat pensiun. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Kebijakan dividen, tujuan pembelajaran 3. Jelaskan masalah akuntansi dan pelaporan yang terkait dengan dividen. Next. Menentukan jumlah dividen yang tepat untuk dibayarkan adalah keputusan manajemen keuangan yang sulit. Perusahaan membayar dividen sangat enggan untuk mengurangi atau menghilangkan dividen mereka. Mereka takut bahwa pasar sekuritas akan melihat tindakan ini secara negatif. Akibatnya, perusahaan yang telah membayar dividen tunai akan melakukan segala upaya untuk terus melakukannya. Selain itu, jenis pemegang saham yang memiliki nilai perusahaan kena pajak atau tidak kena pajak, investor retail atau investor institusional berperan besar dalam menentukan kebijakan dividen. Sangat sedikit perusahaan yang membayar dividen dalam jumlah yang sama dengan laba ditahan yang tersedia secara legal. Alasan utamanya adalah sebagai berikut. 1. Pemelihara perjanjian konven dengan kreditur tertentu untuk menahan seluruh atau sebagian dari pendapatan dalam bentuk aset atau untuk membangun perlindungan tambahan terhadap kemungkinan kerugian. 2. Untuk memenuhi persyaratan korporasi bahwa pendapatan setara dengan biaya saham treasury dibeli dibatasi terhadap deklarasi dividen. Next. 3. Untuk mempertahankan aset yang seharusnya dibayarkan sebagai dividen untuk membiayai pertumbuhan atau ekspansi, ini kadang-kadang disebut pembiayaan internal, menginvestasikan kembali pendapatan atau membajak keuntungan kembali ke bisnis. Yang keempat, untuk memperlancar pembayaran dividen dari tahun ke tahun dengan mengakumulasikan laba per tahun yang baik dan menggunakan akumulasi pendapatan tersebut sebagai dasar untuk dividen di tahun-tahun yang buruk. Yang kelima, untuk membangun bantalan atau penyangga terhadap kemungkinan kerugian atau kesalahan dalam perhitungan keuntungan. Alasan di atas cukup jelas kecuali yang kedua. Hukum beberapa yurisdiksi mengharuskan bahwa korporasi membatasi modal yang disumbangkan dari distribusi kepada pemegang saham untuk melindungi terhadap kerugian bagi kreditur. Hukum yang berlaku menentukan legalitas suatu dividen. Next. Kondisi keuangan dan pembagian dividen. Manajemen perusahaan yang efektif membutuhkan perhatian lebih dari sekedar legalitas dividen distribusi. Manajemen juga harus mempertimbangkan kondisi ekonomi dan yang terpenting likuiditas. Adanya kewajiban lancar saat menyiratkan bahwa perusahaan membutuhkan sebagian uang tunai untuk memenuhi hutang lancar saat jatuh tempo. Selain itu, kebutuhan kas sehari-hari untuk gaji dan pengeluaran lain yang tidak termasuk dalam kewajiban lancar juga memerlukan uang tunai. Dengan demikian, sebelum mengumumkan dividen, manajemen harus mempertimbangkan ketersediaan dana untuk membayar dividen. Perusahaan tidak boleh membayar dividen kecuali posisi keuangan sekarang dan masa depan menjamin distribusi. Jenis-jenis dividen. Perusahaan yang berdasarkan distribusi dividen baik pada akumulasi laba, yaitu ditahan
Yang pertama cash dividen, kedua property dividen, yang ketiga liquidating dividen, yang keempat cash dividen. Next. Meskipun umumnya dibayar tunai, perusahaan kadang-kadang membayar dividen dalam bentuk saham atau beberapa aset lainnya. Semua dividen kecuali dividen saham mengurangi total ekuitas dalam korporasi saat mengumumkan dividen saham. Korporasi tidak membayar aset atau menimbulkan kewajiban. Ini mengeluarkan saham tambahan untuk setiap pemegang saham dan tidak lebih. Harapan alami dari setiap pemegang saham yang menerima dividen adalah bahwa perusahaan memiliki dioperasikan dengan sukses, akibatnya dia menerima bagian dari keuntungannya. Sebuah perusahaan harus mengungkapkan dividen likuiditas, yaitu dividen tidak berdasarkan pada laba ditahan kepada pemegang saham, sehingga mereka tidak akan salah paham sumbernya. Next. Dividen tunai. Dewan Direksi memberikan suara pada pengumuman dividen tunai setelah persetujuan resolusi. Dewan mengumumkan dividen, namun sebelum membayarnya, perusahaan harus menyiapkan daftar pemegang saham untuk alasan ini. Biasanya ada jeda waktu antara deklarasi atau pembayaran. Perusahaan untuk memberikan kesempatan bagi agen transfer atau departemen akuntansi tergantung pada siapa yang memperlakukan ini pekerjaan untuk menyiapkan daftar pemegang saham pada tanggal 25 Januari dan untuk menyiapkan dan mengirimkan cek dividen. Dividen tunai yang diumumkan adalah kewajiban karena pembayaran umumnya diperlukan segera, biasanya memerlukan kewajiban lancar. Perusahaan menggunakan entry berikut untuk mencatat deklarasi dan pembayaran dividen biasanya dibayarkan secara tunai. Next. Kebijakan dividen bervariasi di antara perusahaan. Beberapa perusahaan bangga dengan rangkaian pembayaran dividen triwulan yang panjang dan tidak terputus. Mereka akan menurunkan atau membagikan dividen hanya jika terpaksa melakukan oleh penurunan pendapatan yang berkelanjutan atau kekurangan uang tunai kritis. Perusahaan pertumbuhan di sisi lain membayar sedikit dan tidak sama sekali dividen tunai karena kebijakannya mereka adalah berkembang secara izin pembiayaan internal dan eksternal. Misalnya, Opor Energy Play atau GBR tidak membayar dividen tunai kepada pemegang saham biasanya, sehingga uang tunai dapat digunakan dapat eksplorasi dan produksi. Investor di perusahaan yang sedang berkembang ini berharap harga saham mereka akan naik nilainya. Investor kemudian akan menyadari keuntungan ketika mereka menjual saham mereka. Banyak perusahaan nilai fokus pada peningkatan harga saham, program pembelian kepada kembali saham, dan pendapatan perusahaan daripada pembayaran dividen. Next. Apa arti angka dividen naik, dividen turun, strategi investasi yang berfokus pada saham dengan potensi peningkatan dividen menjadi andalan banyak investor. Seorang pengamat pasar berkata, investor terlalu sering mengabaikan pentingnya dividen, khususnya kontribusi terhadap pengembalian total dari dividen yang diinvestasikan kembali. Dividen juga dapat memberikan perlindungan yang baik terhadap inflasi dalam bentuk aliran pendapatan yang meningkat. Sebuah studi yang hasilnya dirangkum dalam beberapa tabel berikut menunjukkan pentingnya dividen bagi hasil investasi. Yang menaikkan dividen diklasifikasikan sebagai penanam dan pemrakasa dividen berbeda dengan perusahaan lain yang diklasifikasikan sebagai pemegang atau eliminator dividen. Studi ini juga mengidentifikasi perusahaan yang tidak mengubah kebijakan dividen. Tabel tersebut mendukung saran untuk mengawasi pertumbuhan dividen. Apa tabel memberitahu kita bahwa adanya perusahaan yang tumbuh atau memulai dividen telah mengalami pengembalian tertinggi relatif terhadap saham lainnya. Next. Dividen properti, dividen yang dibayarkan dalam aset perusahaan selain uang tunai tersebut, dividen properti atau dividen dalam bentuk barang. Dividen properti dapat berupa barang dagangan, real estate atau investasi, atau bentuk apapun yang ditentukan oleh Dewan Direksi. Gold Bullion Development Corporation atau CAN memiliki praktik lama membayar dividen dalam bentuk emas, bukan uang tunai, karena kesulitan yang jelas terlihat dalam pembagian unit dan penyerahan kepada pemegang saham. Dividen properti yang biasanya adalah dalam bentuk surat berharga dari perusahaan lain yang memiliki oleh perusahaan distribusi sebagai investor. Ketika mengumumkan
dividen properti, perusahaan harus mengukur kembali pada nilai wajar properti yang akan dibagikan, mengakui keuntungan atau kerugian sebagai perbedaan antara nilai wajar properti dan nilai tercatat pada tanggal deklarasi. Korporasi kemudian dapat mencatat dividen yang diumumkan sebagai debit ke laba ditahan atau dividen properti yang dideklarasikan, dan kredit ke hutang dividen properti yang jumlahnya sama dengan nilai wajar properti yang didistribusikan. Pada saat pembagian dividen, perusahaan mendebit hutang dividen properti dan mengkredit akun yang berisi aset yang dibagikan atau disajikan kembali pada nilai wajar. Next. Likuidasi dividen. Beberapa perusahaan menggunakan jumlah yang dibayarkan oleh pemegang saham sebagai dasar untuk dividen. Tanpa mengungkapkan yang tepat dari fakta ini, pemegang saham mungkin keliru percaya bahwa korporasi telah beroperasi pada keuntungan. Untuk menghindari jenis penipuan ini, disengaja atau tidak disengaja, pernyataan yang jelas tentang sumber setiap dividen harus menyertai cek dividen. Dividen berdasarkan selain laba ditahan kadang-kadang digambarkan sebagai dividen likuidasi. Istilah ini menyiratkan bahwa dividen tersebut adalah pengembalian investasi pemegang saham dan bukan dari keuntungan. Dengan kata lain, dividen pada apapun yang tidak didasarkan pada pendapatan mengurangi jumlah yang dibayarkan oleh pemegang saham, dan sejauh itu adalah dividen likuidasi. Perusahaan dalam industri ekstensif dapat membayar dividen sama dengan total akumulasi pendapatan dan depresi. Bagian dari dividen ini yang melebihi akumulasi pendapatan merupakan pengembalian sebagian dari investasi pemegang saham. Next. Beberapa undang-undang dan peraturan bursa yang berlaku secara khusus melarang penerbitan dividen saham atas saham treasury. Dalam yuridiksi yang mengizinkan saham treasury untuk berpartisipasi dalam distribusi yang menyertai dividen saham atau pemecahan saham, rencana penggunaan saham treasury mempengaruhi praktik perusahaan. Misalnya, jika sebuah perusahaan menerbitkan saham treasury sehubungan dengan opsi saham karyawan, saham treasury yang berpartisipasi dalam distribusi karena perusahaan biasanya menyesuaikan jumlah saham di bawah opsi untuk setiap dividen atau pembagian saham, tetapi tidak ada tujuan yang berguna dengan menerbitkan saham tambahan ke saham treasury tanpa tujuan tertentu, karena pada dasarnya sama dengan saham yang Beberapa undang-undang dan peraturan bursa yang berlaku secara khusus melarang penerbitan dividen saham atas saham treasury. Dalam yurisdiksi yang mengizinkan saham treasury untuk berpartisipasi dalam distribusi yang menyertai dividen saham atau pemecahan saham, rencana penggunaan saham treasury mempengaruhi praktik perusahaan. Misalnya, jika sebuah perusahaan menerbitkan saham treasury sehubungan dengan opsi, biasanya menyesuaikan jumlah saham yang dibawa opsi untuk setiap dividen atau pembagian saham. Tetapi jika tidak ada tujuan yang berguna untuk menerbitkan saham tambahan ke saham treasury tanpa tujuan tertentu, karena pada dasarnya sama dengan saham yang diotorisasi tetapi tidak dikeluarkan. Untuk melanjutkan contoh, kita tentang pengaruh dividen saham, perhatikan pada ilustrasi 15.13 bahwa dividen saham tidak mengubah total ekuitas. Perhatikan juga bahwa itu tidak merubah proporsi dari total saham beredar yang dimiliki oleh masing-masing pemegang saham. Next. Bagian perpecahan. Jika sebuah perusahaan memiliki laba yang tidak dibagikan selama beberapa tahun dan mengakumulasi saldo laba yang ditahan yang cukup besar, nilai pasar dari saham yang beredar mungkin besar akan meningkat. Saham diterbitkan dengan harga kurang dari 50 euro per saham dapat dengan mudah mencapai harga pasar lebih dari 200 euro per saham. Namun demikian tinggi harga pasar suatu saham, semakin sedikit investor yang dapat membelinya. Manajemen banyak perusahaan percaya bahwa hubungan masyarakat yang lebih baik bergantung pada kepemilikan saham perusahaan yang lebih luas. Oleh karena itu, mereka
menargetkan harga pasar yang cukup rendah untuk berada dalam jangkauan mayoritas calon investor. Untuk mengurangi harga pasar setiap saham, mereka menggunakan perangkat umum pemecahan saham. Misalnya setelah harga saham naik signifikan, SWE mengumumkan pembagian sahamnya 4 untuk 1. Pemisahan harus mengurangi harga saham yang mengarah pada distribusi saham yang lebih luas dengan harga perdagangan yang lebih rendah. Dari sudut pandang akuntansi, Arkam tidak mencatat dari entry untuk pembagian saham, namun ia memasukkan nota-nota menunjukkan perubahan nilai nominal saham dan peningkatan jumlah saham. Next. Bagian split dan bagian dividen dibedakan. Dari sudut pandang hukum, pembagian saham beredar dari dividen saham. Bagaimana pemecahan saham meningkatkan jumlah saham yang beredar dan menurunkan nilai nominal atau nilai yang dinyatakan per saham. Dividen saham meskipun meningkatkan jumlah saham yang beredar, tidak mengurangi nilai nominal. Dengan demikian, peningkatan nilai nominal total saham yang beredar alasan untuk menerbitkan dividen yang sangat banyak dan beragam. Dividen saham terutama dapat berupa isyarat probabilitas karena beberapa menganggap dividen sebagai saham dividen. Alasan lain adalah bahwa perusahaan mungkin hanya ingin mempertahankan laba dalam bisnis dengan kapitalisasi sebagian dari laba ditahan. Dalam situasi seperti ini, untuk membuat transfer pada deklarasi dividen saham entry saham dari modal yang diperoleh untuk memberikan kontribusi modal, perusahaan juga dapat menggunakan dividen saham seperti pemecahan saham untuk meningkatkan daya jual saham. Meskipun daya jual sering menjadi pertimbangan sekunder, artinya dividen saham memiliki efek sama pada harga pasar sebagai pemecahan saham. Namun seperti yang dibahas sebelumnya, dividen saham tidak mengubah per nilai per saham. Next. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Presentasi dan analisis ekuitas jam pembelajaran 4 tunjukkan bagaimana menyajikan dan menganalisis ekuitas. Next. Presentasi ekuitas laporan posisi keuangan. Ross harus mengungkapkan hak dan hak istimewa terkait dari berbagai sekuritas yang beredar. Untuk contoh, perusahaan harus mengungkapkan semua hal berikut: preferensi dividen dan likuidasi, hak partisipasi, harga, dan tanggal panggilan, hak konferensi atau pelaksanaan dan tanggal terkait, tenggelam, persyaratan dana, hak suara yang tidak biasa, dan persyaratan kontrak yang signifikan untuk menerbitkan saham tambahan. Referensi likuidasi harus diungkapkan di bagian ekuitas dari laporan posisi keuangan, bukan dalam catatan atas laporan keuangan. Untuk menekankan kemungkinan dampak pembatasan ini harus pada arus kas masa depan. Dan berikut adalah ilustrasi 15.16 tentang presentasi ekuitas komprehensif. Next. Mengungkapkan pembatasan laba ditahan. Banyak perusahaan membatasi laba ditahan atau dividen tanpa regional formal. Pembatasan tersebut paling baik diungkapkan dengan catatan notasi kurung, kadang-kadang digunakan, tetapi pembatasan diberlakukan oleh perjanjian obligasi dan perjanjian pinjaman biasanya memerlukan penjelasan lebih panjang. Catatan menyediakan media untuk penjelasan yang lebih lengkap dan membebaskan laporan keuangan dari notasi yang disingkat. Mengungkapkan catatan harus mengungkapkan sumber pembatasan, ketentuan terkait, dan jumlah laba ditahan yang dikenal pembatasan atau jumlah yang tidak dibatasi. Next. Pembatasan mungkin didasarkan pada retensi saldo laba ditahan tertentu, kemampuan untuk mempertahankan persyaratan modal kerja tertentu, pinjaman tambahan, dan pertimbangan lainnya. Contoh dari laporan tahunan Samsung pada ilustrasi 1517 menunjukkan catatan yang mengungkapkan potensi pembatasan atas laba ditahan dan dividen. Next. Penyajian laporan perubahan ekuitas. Perusahaan juga diharuskan untuk menyajikan laporan perubahan ekuitas. Pernyataan perubahan dalam ekuitas meliputi hal-hal berikut. 1. Total pendapatan komprehensif atau proyek tersebut yang menunjukkan secara terpisah jumlah total yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk dan kepentingan non-pengendali. 2. Untuk setiap komponen ekuitas, dampak penerapan retrospektif atau penyajian kembali retrospektif.
3. Untuk setiap komponen ekuitas, rekonsiliasi antara jumlah tercatat pada awal dan akhir periode secara terpisah. Mengungkapkan perubahan yang dihasilkan dari 1. Untung atau rugi, 2. Setiap penghasilan komprehensif lain, 3. Transaksi dengan pemilik dalam kapasitasnya sebagai pemilik yang menunjukkan secara terpisah kontribusi dan distribusi kepada pemilik dan perubahan kepemilikan dalam entitas anak yang tidak mengakibatkan hilangnya pengendalian. Next. Analisis. Analisis menggunakan rasio ekuitas untuk mengevaluasi profitabilitas perusahaan dan solvabilitas jangka panjang. Di sini membahas dan menggambarkan 3 rasio, yaitu pengembalian ekuitas saham biasa, rasio pembayaran, dan nilai buku perusahaan. Selanjutnya, pengembalian ekuitas saham biasa. Pengembalian ekuitas saham biasa atau pengembalian ekuitas mengukur probabilitas dari sudut pandang pemegang saham biasa. Rasio ini menunjukkan berapa dolar laba bersih yang diperoleh perusahaan untuk setiap dolar yang diinvestasikan oleh pemilik. Return on equity juga membantu investor menilai kelayakan suatu saham ketika pasar selama keseluruhan tidak berjalan dengan baik. Next. Pengembalian ekuitas sama dengan laba bersih dikurangi dividen preferensi, dibagi dengan rata-rata ekuitas pemegang saham biasa. Misalnya, asumsikan bahwa Garbers memiliki laba bersih sebesar 360 dolar yang mengumumkan dan membayar dividen preferensi sebesar 54 dolar dan rata-rata ekuitas pemegang saham biasa sebesar 10.550 dolar. Ilustrasi berikut menunjukkan cara menghitung rasionya. Seperti ditunjukkan dalam ilustrasi di atas, ketika saham preferen hadir, pendapatan yang tersedia bagi pemegang saham biasa sama dengan laba bersih dikurangi dividen preferen. Next. Perusahaan dapat meningkatkan pengembalian atas ekuitas saham biasa melalui penggunaan hutang atau pembiayaan saham preferen secara hati-hati. Perdagangan ekuitas menggambarkan praktik menggunakan uang pinjaman atau menerbitkan saham preferen dengan harapan memperoleh tingkat pengembalian lebih tinggi atas uang yang digunakan. Pemegang saham biasa memang jika pengembalian aset lebih tinggi daripada biaya pembelian aset ini, ketika ini terjadi, pengembalian ekuitas saham biasa akan melebihi pengembalian total aset. Singkatnya, perusahaan memperdagangkan ekuitas dengan keuntungan. Dalam situasi ini, uang yang diperoleh dari pemegang obligasi atau pemegang saham preferen menghasilkan cukup untuk membayar bunga atau dividen, preferensi, dan meninggalkan untungan bagi pemegang saham biasa. Di sisi lain, jika biaya pembiayaan lebih tinggi daripada tingkat yang diperoleh dari aset, perusahaan memperdagangkan ekuitas dengan kerugian dan pemegang saham merugi. Next. Rasio pembiayaan. Rasio lain yang menarik bagi investor. Rasio pembiayaan adalah rasio dividen tunai terhadap laba bersih. Jika saham preferen beredar, rasio ini sama dengan dividen tunai yang dibayarkan kepada pemegang saham biasa, dibagi dengan laba bersih yang tersedia untuk pemegang saham biasa. Misalnya, asumsikan bahwa Troy memiliki uang tunai dividen 100.000 euro dan laba bersih 500.000 euro, dan tidak ada saham preferen yang beredar. Baru-baru ini, rasio pembiayaan telah anjak pula tahun 2000, lebih dari setengah pendapatan diferensi menjadi dividen. Pada tahun 2016, hanya 43% dari pendapatan perusahaan publik global yang dibagikan melalui dividen. Next. Nilai buku per saham. Dasar lain untuk mengevaluasi kekayaan bersih ditemukan dalam nilai buku atau nilai ekuitas per saham. Nilai buku per saham adalah jumlah yang akan diterima setiap saham jika perusahaan likuidasi berdasarkan jumlah yang dilaporkan pada laporan posisi keuangan. Namun, angka tersebut kehilangan banyak revalsinya jika penilaian pada laporan posisi keuangan gagal mendekati nilai wajar aset. Nilai buku per saham sama dengan ekuitas pemegang saham biasa, dibagi dengan saham biasa yang beredar. Asumsikan bahwa ekuitas pemegang saham biasa CEN adalah 1 juta dolar dan memiliki 100.000 lembar saham biasa yang beredar. Ilustrasi berikut menunjukkan perhitungan nilai buku per sahamnya. Next. Revisi dividen dan nilai buku per saham preferensi dividen. Tujuan pembelajaran 5. Diskusikan berbagai jenis dividen saham dan pengaruhnya terhadap nilai buku per saham. Next. Ilustrasi berikut sampai dengan menunjukkan pengaruh berbagai preferensi dividen terhadap pembagian dividen kepada pemegang saham biasa.
dan pemegang saham preferen. Asumsikan bahwa pada tahun 2022 perusahaan Mason akan membagikan 50.000 euro sebagai dividen tunai. Saham biasa yang beredar memiliki nilai nominal 400.000 euro dan saham preferen 6% memiliki nilai nominal 100.000 euro. Mason akan membagikan dividen ke setiap kelas menggunakan asumsi yang diberikan sebagai berikut. Yang pertama, jika saham preferen non kumulatif dan tidak berpartisipasi. Next. Yang kedua, jika saham preferen yang bersifat kumulatif dan tidak berpartisipasi, dan Mason Company tidak membayar dividen atas saham preferennya dalam 2 tahun sebelumnya. Ilustrasinya sebagai berikut. Next. Dan yang ketiga, jika saham preferen bersifat kumulatif dan berpartisipasi penuh, dan Mason Company tidak membayar dividen atas saham preferen dalam 2 tahun sebelumnya. Berikut ilustrasinya. Next. Selanjutnya adalah presentasi untuk chapter 16. Terima kasih. Selanjutnya akan membahas chapter 16, sekuritas dilutif dan laba atau saham. Chapter 16, sekuritas dilutif dan laba per saham. Di sini ada dilutive securities, share warrants, share kompensasi, plan, basic earning per share, sama dilute earning per share. Yang pertama, kita akan membahas tentang hutang dan ekuitas. Sekuritas yang dapat dikonversi serta opsi waran dan sekuritas lainnya sering disebut sebagai sekuritas dilutif. Karena pada saat pelaksanaan, mereka dapat mengurangi atau mencairkan laba per saham. Terdiri dari hutang konversi. Obligasi konversi dapat diubah menjadi sekuritas perusahaan lain selama beberapa waktu tertentu jangka waktu setelah diterbitkan. Obligasi konversi menggabungkan manfaat obligasi dengan hak istimewa untuk menukarnya dengan saham atas pilihan pemegangnya. Investor yang membelinya ingin keamanan investasi obligasi atau jaminan bunga dan pokok, ditambah opsi tambahan konversi jika nilai saham terapresiasi secara signifikan. Selanjutnya ada akuntansi untuk hutang. Hutang konversi dicatat sebagai instrumen majemuk karena mengandung kewajiban dan komponen ekuitas. Selanjutnya ada akuntansi pada saat penerbitan. Untuk mengilustrasi akuntansi untuk hutang yang dapat dikonversi, asumsikan bahwa Roche Group CHE mengeluarkan 2.000 obligasi konversi pada awal tahun 2022. Obligasi tersebut memiliki jangka waktu 4 tahun dengan menyatakan tingkat bunga 6% dan diterbitkan setara dengan nilai nominal 1.000 euro per obligasi atau total hasil yang diterima dari penerbitan obligasi adalah 2 juta euro. Bunga harus dibayar setiap tahun pada tanggal 31 Desember. Setiap obligasi dapat dikonversi menjadi 250 lembar saham biasa dengan nilai nominal dari 1 euro. Tingkat bunga pasar atas utang non-konversi serupa adalah 9%.
Diagram waktu pada ilustrasi 16.2 menggambarkan arus kas, bunga, dan pokok. Selanjutnya ada penyelesaian obligasi konversi. 4 situasi penyelesaian. Yang pertama, pembelian kembali pada saat jatuh tempo. Yang kedua, konversi pada saat jatuh tempo. Yang ketiga, konversi sebelum jatuh tempo. Dan yang keempat, pembelian kembali sebelum jatuh tempo. Kita akan membahas satu persatu. Yang pertama, pembelian kembali saat jatuh tempo. Jika obligasi tidak dikonversi pada saat jatuh tempo, Roche membuat jurnal untuk melunasi pemegang utang yang dapat dikonversi, karena nilai tercatat obligasi sama dengan nilai nominal. Tidak ada keuntungan atau kerugian atas pembelian kembali pada saat jatuh tempo. Yang kedua ada konversi obligasi pada saat jatuh tempo. Jika obligasi dikonversi pada saat jatuh tempo, pendekatan akuntansi ini sering disebut sebagai nilai buku metode, di mana jumlah nilai buku, obligasi, dan konversi terkait ekuitas menentukan jumlah dalam akun ekuitas biasa. Yang selanjutnya ada konversi obligasi sebelum jatuh tempo. Di sini ada tabelnya, schedule of bond amortisasi, sama akun-akunnya. Ada share premium, bonds payable, share capital ordinary, share premium ordinary. Selanjutnya ada pembelian kembali sebelum jatuh tempo. Perusahaan memutuskan untuk membeli kembali utang konversi sebelum jatuh tempo. Itu pendekatan yang digunakan untuk mengalokasikan jumlah yang dibayarkan pada saat pembelian kembali, mengikuti pendekatan yang digunakan ketika obligasi konversi pertama diterbitkan. Artinya, Roche menentukan nilai wajar komponen kembali obligasi konversi pada tanggal 31 Desember 2023. Dan kemudian dikurangi jumlah ini dari nilai wajar penerbitan obligasi konversi atau termasuk ekuitas komponen. Untuk sampai pada nilai ekuitas setelah alokasi ini selesai, ada yang pertama selisih antara imbalan yang dialokasikan ke komponen liabilitas dan nilai tercatat liabilitas diakui sebagai keuntungan atau kerugian. Dan yang kedua ada jumlah imbalan yang terkait dengan komponen ekuitas diakui atau sebagai pengurangan dalam ekuitas. Selanjutnya ada saham preferensi. Saham preferen yang dapat dikonversi atau kecuali ada penebusan wajib. Tidak instrumen majemuk karena hanya memiliki komponen ekuitas. Hasil dari saham preferen yang dapat dikonversi dilaporkan sebagai bagian dari ekuitas. Ketika saham preferen adalah dikonversi atau dibeli kembali, tidak ada keuntungan atau kerugian yang diakui. Sebagai ilustrasi, asumsikan Mors AG menerbitkan 1.000 saham preferen yang dapat dikonversi yang memiliki nilai nominal €1 per saham. Saham tersebut diterbitkan dengan harga €200 per saham. Jurnal ayatnya untuk mencatat transaksi ini adalah cash 1.000 dikali €200 sama dengan 200.000, share capital preference 1.000 dikali €1 sama dengan 1.000, share premium conversion equity 199.000 dari cash dikurang share capital preference. Selanjutnya ada share capital preference 1.000, share premium conversion equity 199.000. Share capital ordinary 1.000 dikali 25 dikali €2 sama dengan 50.000, dan share premium ordinary 150.000. Akun yang selanjutnya ada share capital preference 1.000, share premium conversion equity 199.000, return earning 210.000, cash 410.000. Morse tidak melaporkan kembali keuntungan atau kerugian pada pembelian kembali. Setiap kelebihan yang dibayarkan di atas buku, nilai saham preferen yang dapat dikonversi sering didebit ke laba. Dikatakan pada teori bahwa kelebihan dividen dibayarkan kepada pemegang saham preferen untuk memfasilitasi pembelian kembali. Selanjutnya ada tujuan pembelajaran 2. Menjelaskan akuntansi untuk waran saham dan untuk waran saham yang diterbitkan dengan pihak lain sekuritas. Waran saham. Waran adalah sertifikat yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk memperoleh saham pada harga tertentu dalam jangka waktu tertentu periode yang dinyatakan. Waran jika dilaksanakan menjadi saham biasa dan biasanya memiliki efek dilutif atau mengurangi laba per saham. Serupa dengan konversi sekuritas yang dapat dikonversi,
Namun perbedaan yang substansial antara sekuritas yang dapat dikonversi dan waran saham adalah bahwa pada saat pelaksanaan waran, pemegang saham harus membayar sejumlah uang untuk mendapatkan saham tersebut. Penerbitan waran atau opsi untuk membeli saham tambahan biasanya muncul di bawah 3 situasi. Yang pertama, saat menerbitkan berbagai jenis sekuritas seperti obligasi atau saham preferen. Perusahaan sering menyertakan waran untuk membuat keamanan lebih menarik dengan memberikan penendang ekuitas. Yang kedua, pada saat pengeluaran saham biasa tambahan, pemegang saham yang ada memiliki hak memesan efek terlebih dahulu untuk membeli saham biasa terlebih dahulu. Perusahaan dapat mengeluarkan atau menjamin untuk membuktikan hak itu. Yang ketiga, ada perusahaan memberikan waran, sering disebut sebagai opsi saham, kepada eksekutif dan karyawan sebagai bentuk kompensasi. Selanjutnya ada waran saham yang diterbitkan dengan efek lainnya. Waran yang diterbitkan dengan sekuritas lainnya pada dasarnya adalah opsi jangka panjang untuk membeli saham biasa dengan harga tetap. Umumnya umur waran adalah 5 tahun, kadang-kadang 10 tahun, dan perusahaan menawarkan waran pribadi. Waran abadi. Ilustrasi, pada suatu waktu, Siemens AG (DU) menerbitkan obligasi dengan waran 5 tahun yang dapat dilepas, menganggap bahwa waran 5 tahun memberikan opsi untuk membeli satu saham biasa atau nilai nominal 5 euro di 25 euro. Pada saat itu, saham biasa Siemens dijual sekitar 30 euro. Waran memungkinkan Siemens untuk menentukan harga penawaran obligasinya dengan nilai nominal 10 juta euro. Dengan harga par dengan hasil 8,3% sedikit lebih rendah dari tarif yang berlaku saat itu. Misalnya, Siemens mampu menjual obligasi ditambah waran seharga 10.200.000 euro. Untuk menghitung hasil penjualan ini, Siemens menggunakan metode with and without. Dengan menggunakan metode pendekatan ini, Siemens menentukan nilai sekarang dari arus kas masa depan terkait untuk obligasi, yaitu 9.707.852 euro. Kemudian mengurangi jumlah ini dari 10.200 euro menjadi menentukan komponen ekuitas. Penentuan komponen ekuitas dengan menggunakan metode with and without ditunjukkan pada ilustrasi berikut. Cash sebesar 9.707.852, bonds payable 9.700.852. Selain itu, Siemens menjual waran yang dikreditkan ke share premium atau share warrants. Dia membuat entry cash 492.148, share premium share warrants 492.148. Hak untuk membeli saham tambahan. Jika direktur suatu perusahaan memutuskan untuk menerbitkan saham biasa baru, pemegang saham lama umumnya memiliki hak preemptive privilege untuk membeli saham yang baru dikeluarkan proporsional dengan kepemilikan mereka. Hak istimewa ini yang disebut sebagai hak berbagi. Menyelamatkan yang sudah ada pemegang saham dari menderita dilusi. Hak suara tanpa persetujuan mereka juga memungkinkan mereka untuk membeli saham agak di bawah harga pasar. Berbeda dengan waran diterbitkan dengan sekuritas lain, waran yang diterbitkan untuk hak saham adalah jangka pendek. Surat keterangan yang mewakili saham tersebut menyatakan jumlah saham yang dimiliki oleh pemegang hak dapat membeli. Setiap saham yang dimiliki biasanya memberikan satu hak saham kepada pemiliknya. Entry ini menunjukkan jumlah hak yang dikeluarkan untuk pemegang saham yang ada untuk memastikan bahwa perusahaan memiliki saham tambahan yang belum diterbitkan yang terdaftar untuk diterbitkan di kasus hak tersebut dilaksanakan. Perusahaan tidak membuat entry resmi saat ini karena mereka belum menerbitkan saham atau menerima kas. Selanjutnya akan dibacakan teman saya. Selanjutnya ada laba per saham dilusian. Hitung laba per saham dilusian. Next.
Selanjutnya ada rumus yang menunjukkan hubungan antara dasar IPS dan IPS terdilusi. IPS sama dengan net income preference dividends per weight average shares outstanding dikurang impact of convertible dikurang impact of option warrants and other dilutive securities. IPS dilusi sekuritas yang dapat dikonversi. Pada saat konversi, perusahaan menukar sekuritas yang dapat dikonversi dengan saham biasa. Perusahaan mengukur efek dilutif dari konversi potensial pada IPS menggunakan metode if dikonversi metode. Metode untuk obligasi konversi ini mengasumsikan satu konversi dari obligasi konversi sekuritas pada awal periode atau pada saat penerbitan sekuritas jika diterbitkan selama periode tersebut, dan kedua, penghapusan bunga terkait setelah dikurangi pajak. Dengan demikian, saham tambahan yang diasumsikan dikeluarkan meningkatkan penyebut rata-rata tertimbang saham biasa yang beredar. Jumlah beban bunga setelah dikurangi pajak meningkatkan pembilang laba bersih. Next. Contoh komprehensif metode jika dikonversi. Seperti yang ditunjukkan oleh ilustrasi 16.24, untuk menentukan pembilang laba per saham dilusian, Mayfield menambahkan kembali bunga atas sekuritas yang dikonversi, dikurangi efek pajak terkait, karena metode if convert mengasumsikan konversi pada awal tahun. Mayfield mengasumsikan bahwa ia tidak membayar bunga atas convertible selama tahun tersebut. Yang efektif bunga 6% convertible adalah 62 euro untuk tahun ini. Beban pajak yang meningkat adalah 24.800 euro, 62.000 euro dikali 0,40. Bunga yang ditambahkan setelah dikurangi pajak adalah 37.200 euro, atau 62.000 euro dikurang 24.800 euro, atau hanya 62.000 euro dikali 1040. Contoh akunnya net income for the year-nya 210.000 euro, 6% debentures 37.200 didapat dari 62.000 euro dikali 1 dikurang 40. 7% debenture 36.000 dapat dari 80.000 euro dikali 9/12 dikali 1 kurang 40. Adjust net income-nya jadi totalnya 283.200 euro. Perhitungan laba bersih yang disesuaikan. Melanjutkan informasi pada ilustrasi tersebut karena Mayfield mengeluarkan 7% convertible setelah awal tahun. Itu bobot saham. Dengan kata lain, saham tersebut dianggap telah beredar dari tanggal 1 April sampai akhir tahun. Sebagai hasilnya, penyesuaian bunga ke pembilang untuk obligasi ini mencerminkan bunga untuk hanya 9 bulan. Jadi, bunga yang ditambahkan kembali pada convertible 7% adalah 36.000 euro. So, 80.000 euro dikali 9/12 tahun dikali 1,04. Item terakhir dalam ilustrasi tersebut menunjukkan penyesuaian batas pemasukan. Jumlah ini menjadi pembilang untuk perhitungan Mayfield diencerkan laba per saham. Next. Selanjutnya, IPS dilusian opsi dan waran. Sebuah perusahaan memasukkan laba per saham dilusian semua opsi saham dan waran luar biasa. Apakah saat ini dapat dilaksanakan atau tidak? Kecuali jika bersifat anti-dilutif, perusahaan menggunakan metode treasury share untuk memasukkan opsi dan waran dan ekuivalennya dalam perhitungan IPS. Metode treasury share mengasumsikan bahwa opsi atau waran dilaksanakan pada saat awal tahun atau tanggal penerbitan jika lebih lambat, dan bahwa perusahaan
menggunakan hasil tersebut untuk membeli saham biasa untuk treasury. Jika harga pelaksanaan lebih rendah dari pasar harga saham, maka hasil dari pelaksanaan tidak cukup untuk membelikan kembali semua saham. Perusahaan kemudian mendapatkan saham tambahan yang tersisa ke rata-rata tertimbang saham yang biasa beredar untuk tujuan menghitung laba per saham di Lucian. Untuk melihat perhitungan ini menggunakan angka yang lebih besar, asumsikan 1.500 opsi yang beredar di harga pelaksanaan 30 euro untuk saham biasa dan harga pasar per saham biasa 50 euro. Melalui penerapan metode treasury share, perusahaan akan memiliki 600 saham tambahan yang beredar. Dihitung seperti yang ditunjukkan pada akun berikut. Proses from exercise of 1.500 options 45.000 euro didapat dari 1.500 dikali 30 euro. Share issue upon exercise of optionnya 1.500. Treasury share purchasable with process 900 didapat dari 45.000 euro dibagi 50 euro. Totalnya incremental share outstanding-nya 600. Next. Selanjutnya ada contoh komprehensif metode saham perbendaharaan. Untuk mengilustrasikan penerapan metode treasury share, asumsikan bahwa Kubits Industri memiliki laba bersih untuk periode 220.000 yen. Jumlah rata-rata saham yang beredar untuk periode adalah 100.000 saham. Oleh karena itu, IPS dasar mengabaikan semua sekuritas dilutif adalah 2,20, yaitu jumlah rata-rata yang terkait dengan opsi yang beredar, walaupun tidak dapat dieksekusi saat ini. Dengan harga opsi 20 per saham adalah 5.000 saham, harga pasar rata-rata dari saham biasa selama tahun tersebut adalah 28. Ilustrasi di bawah menunjukkan perhitungan IPS menggunakan metode treasury share. Ini contoh ilustrasinya. Next. Saham yang dapat diterbitkan secara kontingensi. Saham biasa yang dapat ditempatkan secara kontingen didefinisikan sebagai saham biasa yang dapat diterbitkan dengan harga sedikit atau tidak ada pertimbangan tunai atas pemenuhan kondisi tertentu dalam saham kontingen perjanjian. Misalnya, dalam kombinasi bisnis, pihak pengakuisisi mungkin setuju untuk menerbitkan saham tambahan saham yang dapat ditempatkan secara kontingensi dalam keadaan tertentu. Perusahaan umumnya menerbitkan saham kontingensi ini berdasarkan ukuran seperti pencapaian pendapatan atau tingkat harga pasar. Aturan dasarnya adalah bahwa jumlah saham kontingensi harus termasuk dalam laba per saham. Laba per saham di Lucian didasarkan pada jumlah saham yang akan diterbitkan jika akhir periode merupakan akhir periode kontingensi. Misalnya, asumsikan bahwa Watts Corporation membeli Cordoza SA pada tahun 2021 dan setuju untuk memberi pemegang saham Cordoza 20.000 saham tambahan pada tahun 2024. Jika laba bersih Cordoza masuk 2023 adalah 90.000. Inilah yang terjadi dalam 2 tahun ke depan. Yang pertama, pada tahun 2022 pendapatan bersih Cordoza 100.000 karena itu Cordoza telah memenuhi laba bersih uji pada tahun 2022 dan harus menyertakan 20.000 saham dalam laba per saham di Lucian untuk 2022. Dan yang kedua, pada tahun 2023 pendapatan bersih Cordoza adalah 80.000. Oleh karena itu, Cordoza tidak memenuhi tes pendapatan pada tahun 2023 dan tidak boleh memasukkan saham dalam laba per saham di Lucian pada tahun 2023. Karena pendapatan Cordoza pada tahun 2022 dapat berubah pada tahun 2023, perhitungan IPS dasar tidak termasuk saham kontingensi sampai dengan akhir periode kontingensi karena tidak semua kondisi telah terpenuhi. Next. Antidilusi ditinjau kembali. Contoh ilustrasi, asumsikan bahwa Martin Corporation memiliki masalah hutang $1 juta yang dapat dikonversi menjadi 10.000 lembar saham biasa. Beban bunga atas komponen kewajiban ini obligasi konversi adalah $60.000. Laba bersih untuk tahun ini adalah $210.000 rata-rata tertimbang
jumlah saham biasa yang beredar 100.000 saham, dan tarif pajaknya adalah 40%. Di kasus ini diasumsikan konversi utang menjadi saham biasa pada awal tahun memerlukan penyesuaian laba bersih berikut dan jumlah rata-rata tertimbang dari saham yang beredar seperti yang ditunjukkan pada akun berikut. Tes untuk antidilusi sebagai jalan pintas, Martin juga dapat mengidentifikasi utang konversi sebagai antidilutif dengan membandingkan EPS yang dihasilkan dari konversi 3,60 dolar atau 36.000 dolar penghasilan tambahan 10.000 tambahan saham dengan EPS sebelum dimasukkannya utang konversi 2,10 dolar. Perusahaan harus mengabaikan sekuritas antidilutif dalam semua perhitungan dan dalam komputasi yang dihancurkan laba per saham. Pendekatan ini masuk akal. Maksud profesi akuntansi adalah untuk menginformasikan investor tentang kemungkinan dilusi yang mungkin terjadi pada laba per saham yang dilaporkan, dan tidak peduli dengan sekuritas yang jika dikonversi atau dilaksanakan akan menghasilkan kenaikan laba per saham. Lampiran 16B pada bab ini memberikan contoh yang diperluas tentang bagaimana perusahaan mempertimbangkan antidilusi dalam situasi kompleks dengan banyak sekuritas. Next. Selanjutnya ada presentasi dan pengungkapan EPS, menunjukkan pelaporan presentasi operasi yang dihentikan. Basic earning per share. Income from continuing operation 3,80 dolar, discontinue operation 0,80, jadi net income 3,00 dolar. Income from continuing operation-nya 3,35 dolar. Loss-nya 0,65. Jadi total net income-nya 2,70 dolar. Informasi berikut juga harus diungkapkan. Yang pertama, jumlah yang digunakan sebagai pembilang dalam menghitung laba dasar dan laba dilusian per saham, dan rekonsiliasi jumlah tersebut dengan laba atau rugi bersih. Rekonsiliasi harus mencakup efek individu dari setiap kelas instrumen yang mempengaruhi pendapatan per saham. Yang kedua, rata-rata tertimbang saham biasa yang digunakan sebagai penyebut dalam menghitung dasar dan laba per saham dilusian. Dan rekonsiliasi penyebut ini satu sama lain. Rekonsiliasi harus mencakup efek individu dari setiap kelas instrumen yang mempengaruhi laba per saham. Yang ketiga, berpotensi mendilusi dasar laba per saham masuk dalam perhitungan dilusian laba per saham. Biasa atau potensi saham biasa yang beredar pada akhir periode jika transaksi tersebut telah terjadi sebelum akhir periode pelaporan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Tujuan pembelajaran 3. Jelaskan akuntansi dan pelaporan untuk rencana kompensasi saham. Next. Bentuk waran ketiga muncul dalam rencana kompensasi saham untuk membayar dan memotivasi karyawan. Waran ini adalah opsi saham yang memberikan opsi kepada karyawan kunci untuk membeli saham biasa pada harga tertentu selama jangka waktu tertentu. Konsensus pendapat adalah bahwa program kompensasi yang efektif adalah melakukan karyawan dan perusahaan. Kedua, memotivasi karyawan untuk mencapai tingkat kinerja yang tinggi. Yang ketiga, membantu mempertahankan eksekutif dan memaksimalkan manfaat setelah pajak karyawan dan minimalkan biaya setelah. Yang kelima, gunakan kriteria kinerja di mana karyawan memiliki kendali rencana. Kompensasi tunai langsung, gaji, dan mungkin bonus meskipun penting berorientasi pada jangka pendek. Banyak perusahaan menyadari bahwa mereka membutuhkan jangka panjang rencana kompensasi di samping komponen uang tunai. Rencana kompensasi jangka panjang
itu ekuitas atau kepentingan kepemilikan ini umumnya disebut sebagai kompensasi berbasis saham. Mereka memberi karyawan kesempatan perusahaan dengan ukuran apapun memuaskan. Ukuran kinerja yang khas berfokus pada perbaikan jangka panjang yang mudah diukur dan menguntungkan perusahaan serta keseluruhan seperti peningkatan laba per saham, pendapatan. Seperti yang dibahas dalam cerita pembuka. Alasan utama perubahan ini ada dua. Kritikus sering mengutip penggunaan opsi saham secara sembarangan sebagai alasan mengapa eksekutif perusahaan memanipulasi angka akuntansi dalam upaya untuk mencapai harga saham yang lebih tinggi. Akibatnya banyak perusahaan yang bertanggung jawab memutuskan untuk mengurangi penerbitan opsi baik untuk menghindari manipulasi akuntansi semacam itu maupun untuk menghindari keraguan investor. Selain itu, IFRS sekarang mengakibatkan perusahaan mencatat biaya yang lebih tinggi ketika opsi saham diberikan. Cara kedua untuk melihat pernyataan tentang bagaimana melaporkan pemberian opsi ini mendasarkan biaya opsi saham karyawan pada nilai wajar opsi saham yang diberikan. Di bawah metode nilai wajar, perusahaan menggunakan model penerapan harga opsi yang dapat diterima untuk menilai opsi pada tanggal pemberian. Model-model ini memperhitungkan banyak faktor yang menentukan nilai dasar opsi. Pedoman IASB mengharuskan perusahaan mengakui biaya kompensasi menggunakan wajar. Metode nilai posisi IASB adalah bahwa perusahaan harus mendasarkan akuntansi untuk biaya jasa karyawan atas nilai wajar kompensasi yang dibayarkan. Jumlah yang digunakan menjadi ukuran nilai jasa yang diterima. Kami akan membahas lebih lanjut tentang politik IFRS di bidang ini. Nanti lihat debat atas bagian akuntansi opsi saham. Pertama menggambarkan prosedur yang terlibat. Pengakuan berbagai kompensasi. Paket opsi berbagai rencana opsi saham melibatkan dua masalah akuntansi utama. Yang pertama, bagaimana menentukan biaya kompensasi. Yang kedua, selama periode apa mengalokasikan biaya kompensasi. Menentukan biaya berdasarkan metode nilai wajar. Perusahaan menghitung total beban kompensasi berdasarkan nilai wajar opsi yang diharapkan akan vest pada tanggal mereka memberikan opsi karyawan, yaitu tanggal pemberian. Perusahaan publik memperkirakan nilai wajar dengan menggunakan model penetapan harga opsi dengan beberapa penyesuaian untuk faktor unik opsi saham karyawan. Tidak ada penyesuaian yang terjadi setelah tanggal pemberian sebagai tanggapan atas perubahan harga saham selanjutnya, baik naik ataupun turun. Mengalokasikan beban kompensasi. Secara umum, perusahaan mengakui beban kompensasi pada periode ini di mana karyawannya melakukan layanan periode layanan. Kecuali ditentukan lain, periode layanan adalah periode vesting atau waktu antara tanggal pemberian dan tanggal vesting. Dengan demikian, perusahaan menggunakan total biaya kompensasi pada tanggal pemberian dalam mengalokasikannya ke periode yang diuntungkan oleh jasa karyawannya. Pengaturan opsi saham yang tidak dieksekusi tidak menghilangkan kebutuhan untuk mencatat biaya layanan diterima dari eksekutif dan terkait dengan rencana opsi saham. Next. Dengan demikian, kompensasi dapat disesuaikan. Perusahaan harus menyesuaikan estimasi beban kompensasi yang dicatat pada periode berjalan sebagai perubahan estimasi. Perusahaan mencatat perubahan estimasi ini dengan mendebit opsi saham, premium saham, dan mengkredit beban kompensasi sebesar jumlah beban kompensasi kumulatif yang tercatat sehingga saat ini mengurangi beban kompensasi pada periode penyitaan. Kondisi pasar terjadi ketika vesting atau pelaksanaan opsi saham bergantung pada kondisi kinerja, seperti kenaikan harga pasar saham biasa perusahaan karena kondisi pasar tercermin dalam penentuan nilai wajar pada tanggal pemberian, maka penyesuaian terhadap beban kompensasi tidak diperbolehkan. Banyak yang mempertanyakan pelakuan akuntansi ini. Praktik tidak mengembalikan penghargaan opsi saham karena kondisi pasar, harga saham tetap di bawah harga pelaksanaan. Berarti bahwa perusahaan dapat mengakui beban untuk opsi yang tidak pernah dieksekusi. Next. Namun, jika alasan opsi tidak dieksekusi terkait
terkait dengan kondisi layanan gagal tetap sebagai karyawan dan melakukan layanan. Biaya kompensasi terkait opsi disesuaikan, ringkasannya estimasi jumlah opsi saham yang diharapkan menjadi vest disesuaikan dengan jumlah sebenarnya yang melakukan vest. Pembatalan karena kondisi pasar tidak disesuaikan saham terbatas seperti yang ditunjukkan sebelumnya. Banyak perusahaan juga menggunakan saham terbatas atau mengganti opsi sama sekali. Untuk memberi kompensasi pada karyawan, rencana saham terbatas mentransfer saham kepada karyawan dengan tunduk pada kesepakatan bahwa saham tersebut tidak dapat dijual, dialihkan, atau dijaminkan sampai terjadi vesting mirip dengan opsi saham. Saham ini dapat disita jika kondisi tidak terpenuhi. Saham terbatas seperti yang ditunjukkan sebelumnya, banyak perusahaan juga menggunakan saham terbatas atau pengganti opsi sama sekali. Untuk memberi kompensasi kepada karyawan, rencana saham terbatas mentransfer saham kepada karyawan dengan tunduk pada kesepakatan bahwa saham tersebut tidak dapat dijual, dialihkan, dan dijaminkan seperti vesting terjadi mirip dengan opsi saham. Saham ini tunduk pada penyitaan jika kondisi untuk vesting tidak terpenuhi. Keuntungan utama dari rencana pembagian terbatas adalah satu saham yang dibatasi tidak pernah menjadi sama sekali tidak berharga. Sebaliknya, jika pangsa harga tidak melebihi harga pelaksanaan untuk opsi saham, opsi tersebut tidak berharga. Saham yang dibatasi bagaimanapun masih memiliki nilai. Yang kedua, saham yang dibatasi umumnya menghasilkan lebih sedikit dilusi kepada pemegang saham yang ada. Penghargaan saham terbatas biasanya setengah hingga sepertinya ukuran opsi saham. Misalnya, jika sebuah perusahaan menerbitkan opsi saham pada 1.000 saham, penawaran saham terbatas yang setara mungkin adalah 333 hingga 500 saham. Alasan perbedaannya adalah bahwa pada akhir periode vesting, saham yang dibatasi akan memiliki nilai sedangkan opsi saham mungkin tidak. Akibatnya lebih sedikit saham yang terlibat dalam rencana saham terbatas dan karena itu lebih sedikit hasil dilusi jika harga saham naik. Yang ketiga, saham yang dibatasi lebih melaraskan inisiatif karyawan dengan insentif perusahaan. Pemegang saham terbatas pada dasarnya adalah pemegang saham dan harus lebih tertarik pada tujuan jangka panjang perusahaan. Sebaiknya penerima opsi saham sering kali memiliki fokus jangka pendek yang mengarah pada pengambilan risiko untuk menaikkan harga saham demi keuntungan jangka pendek hingga merugikan jangka panjang. Next. Akun untuk saham terbatas mengikuti prinsip umum yang sama seperti akuntansi untuk opsi saham pada tanggal pemberian. Artinya perusahaan menentukan nilai wajar saham yang dibatasi penggunaannya pada tanggal pemberian. Biasanya nilai wajar saham dan kemudian pembebanan jumlah tersebut selama periode layanan. Perubahan selanjutnya dalam nilai wajar saham diabaikan untuk tujuan menghitung beban kompensasi. Rencana pembelian saham karyawan. Rencana pembelian saham karyawan atau ESPPS umumnya mengizinkan semua karyawan untuk membeli saham dengan harga diskon untuk waktu yang singkat. Perusahaan sering menggunakan rencana tersebut untuk mengamankan modal ekuitas atau untuk mendorong pemilikan yang luas atau saham biasa di antara karyawan. Rencana ini dianggap sebagai kompensasi dan harus dicatat sebagai beban selama periode layanan. Next. Pengungkapan rencana kompensasi. Perusahaan harus penuhnya mengungkapkan status rencana kompensasi mereka pada akhir periode yang disajikan. Untuk memenuhi tujuan ini, perusahaan harus membuat pengungkapan yang ekstentif. Secara khusus, perusahaan dengan satu atau lebih pengaturan pembayaran berbasis saham harus mengungkapkan informasi yang memungkinkan pengguna laporan keuangan untuk memahami yang pertama, sifat dan tingkat pengaturan pembayaran berbasis saham yang ada selama titik. Yang kedua, bagaimana nilai wajar barang dan jasa diterima atau nilai wajar ekuitas instrumen yang diberikan selama periode tersebut ditentukan. Yang ketiga, pengaruh transaksi pembayaran berbasis saham terhadap laba rugi bersih perusahaan selama periode tersebut dan terhadap posisi keuangannya. Next. Periode tentang akuntansi opsi saham, IASB menghadapi
oposisi yang cukup besar ketika mengusulkan metode nilai wajar untuk akuntansi opsi saham. Hal ini mengherankan, mengingat bahwa metode nilai wajar dalam biaya kompensasi yang lebih besar dibandingkan dengan model nilai intristik. Next. Konsep yang mendasari konvergensi opsi saham mengakibatkan masalah konsekuensi ekonomi ESB percaya perusahaan harus mengikuti konsep netral. Yang lain tidak setuju mencatat itu faktor selain teori akuntansi harus dipertimbangkan. Pelaporan keuangan yang transparan termasuk pengakuan beban berbasis saham tidak boleh dikritik karena perusahaan akan melaporkan pendapatan yang lebih rendah. Kita mungkin tidak menyukai apa yang dikatakan laporan keuangan, tetapi kita selalu lebih baik jika laporan tersebut secara referensial setia pada resultansi transaksi dengan meninggalkan beban kompensasi berbasis saham di luar pendapatan yang dilaporkan menjadi bias. Pelaporan yang bias tidak hanya menimbulkan kekhawatiran tentang kredibilitas laporan perusahaan, tetapi juga pelaporan keuangan secara umum. Bahkan perusahaan yang baik pun ditandai oleh pelaporan yang bias dari beberapa aspek apel buruk. Jika menulis standar untuk mencapai beberapa tujuan kebijakan sosial, ekonomi, atau publik, pelaporan keuangan kehilangan kredibilitasnya. Next. Selanjutnya akan dibacakan oleh Naila. Penghasilan per saham dasar. Tujuan pembelajaran 4, hitung laba per saham dasar. Terus keuangan sering melaporkan data pendapatan per saham. Selanjutnya, pemegang saham dan calon investor banyak menggunakan data ini dalam mengevaluasi profitabilitas perusahaan. Laba per saham menunjukkan pendapatan diperoleh setiap saham biasa. Dengan demikian, perusahaan melaporkan laba per saham hanya untuk saham biasa. Misalnya, jika Oscar memiliki laba bersih 300.000 euro dan rata-rata tertimbang 100.000 lembar saham biasa yang beredar untuk tahun tersebut, laba per sahamnya adalah 3 euro. Jadi 300.000 dibagi 100. Maka pentingnya informasi laba per saham, perusahaan harus melaporkan informasi ini di muka laporan laba rugi. Pengecualian, karena kendala biaya adalah perusahaan publik, umumnya perusahaan melaporkan informasi laba per saham di bawah laba bersih dalam laporan laba rugi. Ilustrasi 16.12 menunjukkan penyajian laba per saham Oscar. Next. Ketika laporan laba rugi berisi operasi yang dihentikan, perusahaan diharuskan untuk melaporkan laba per saham dari operasi yang dilanjutkan dan diberhentikan dan laba bersih pada muka laporan laba rugi. Penyajian pada ilustrasi 13 cukup presentatif. Ungkapan ini memungkinkan pengguna laporan keuangan untuk membandingkan kinerja antara perusahaan yang berbeda dalam periode pelaporan yang sama dan antara periode pelaporan yang berbeda untuk perusahaan yang sama. Next. Laba per saham, struktur modal sederhana. Struktur modal perusahaan sederhana jika hanya terdiri dari saham biasa atau tidak termasuk potensi saham biasa yang pada saat konversi atau pelaksanaan dapat mengurangi laba per saham biasa. Dalam hal ini, perusahaan melaporkan laba per saham dasar. Perhitungan laba per saham dasar untuk semua modal sederhana melibatkan dua item selain laba bersih, yaitu dividen saham preferen dan rata-rata tertimbang saham biasa yang beredar. Next. Dividen saham preferensi, seperti yang ditunjukkan sebelumnya, laba per saham berhubungan dengan laba per saham biasa. Ketika sebuah perusahaan memiliki saham biasa dan saham preferen beredar, itu mengurangi dividen saham preferen tahun berjalan dari laba bersih untuk mendapatkan penghasilan tersedia bagi pemegang saham biasa. Ilustrasi 16-14 menunjukkan rumus untuk menghitung laba per saham. Jika sebuah perusahaan mengumumkan dividen atas saham preferen dan kerugian bersih terjadi, perusahaan menambahkan dividen preferensi ke kerugian, sehingga meningkatkan jumlah kerugian. Untuk tujuan menghitung kerugian per saham, jika saham preferen bersifat kumulatif dan perusahaan tidak mengumumkan dividen pada tahun berjalan, itu mengurangi atau menambahkan jumlah yang sama dengan dividen yang seharusnya diumumkan untuk tahun berjalan hanya dari laba bersih atau kerugian. Next. Saham biasa rata-rata tertimbang luar biasa. Dalam semua penghitungan laba per saham, rata-rata tertimbang saham biasa yang beredar selama periode tersebut merupakan dasar
Untuk jumlah per saham yang dilaporkan, saham yang diterbitkan atau dibeli selama periode tersebut mempengaruhi jumlah yang beredar. Perusahaan harus menimbang saham dengan proyeksi dari periode mereka beredar. Alasan untuk pendekatan ini adalah untuk menemukan jumlah ekuivalen seluruh saham beredar untuk tahun tersebut. Next. Bagikan dividen. Ketika dividen saham atau pemecahan saham terjadi, perusahaan perlu menyatakan kembali saham yang beredar sebelum pembagian dividen atau pemecahan saham. Untuk menghitung rata-rata pembagian saham biasa, misalnya asumsikan bahwa Vijay memiliki 100.000 saham beredar pada 1 Januari dan menerbitkan dividen saham 25% pada 30 Juni. Untuk tujuan menghitung rata-rata timbang untuk tahun berjalan, diasumsikan tambahan 25.000 saham beredar sebagai akibat dari dividen saham yang akan beredar sejak awal tahun. Jadi rata-rata timbang untuk tahun ini untuk Vijay adalah 125.000 saham. Next. Perusahaan hanya menerbitkan saham tambahan. Karena saham yang ditambahkan, maka harus menyertakan kembali saham tertimbang. Penyajian kembali memungkinkan perbandingan laba per saham yang valid antara periode sebelum dan sesudah pembagian saham atau dividen saham. Sebaliknya, penerbitan atau pembelian saham secara tunai mengubah jumlah aktif bersih. Akibatnya, perusahaan menghasilkan lebih banyak atau lebih sedikit di masa depan karena perubahan aset bersih ini. Dan kata lain, dividen atau pembagian saham tidak mengubah total investasi pemegang saham, hanya meningkatkannya, kecuali jika pembagian saham terbalik jumlah saham biasa mewakili investasi ini. Next. Sistem, udah selesai. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.